Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Palembang kelas 11-2. Tata tertib dalam persidangan. 1. Setiap pengunjung di ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 2. Setiap pengunjung wajib berpakaian sopan di persidangan dan tidak memakai topi. 3. Pengunjung dilarang merokok, makan, dan membaca koran di ruang sidang. 4. Pengunjung dilarang membuat kegaduhan di dalam ruang sidang. 5. Pengunjung tidak diperkenankan menerima atau menghubungi dengan menggunakan ponsel saat persidangan. 6. Siapapun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Pasal 218 ayat 2 KUHP. Praktik sidang peradilan dengan nomor perkara 3 RARA PN Palembang dengan nama terdakwa M. Janwiyah Syafiq Auliwi, Rabu 9 Oktober 2024. Hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Terdakwa dipersilahkan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sidang peradilan Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana. Atas nama terdakwa Muhammad Kausar Abdillah bin Fulan dan Muhammad Anwar Syafiq Aulia bin Fulan telah terlibat dalam perkara pidana. Maka dengan ini sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, kepada terdakwa akan ditanyakan sejumlah pertanyaan identitas dari hakim anggota. Silakan. Baik, kepada Saudara Syafiq, apakah tempat tanggal lahir Anda? Rabu Muli, 13 Januari 2002. Kepada Saudara Kausar, apakah tempat tanggal lahir Anda? Palembang, 27 Agustus 1999, Yang Mulia. Kepada Saudara Syafiq, apakah pekerjaan Anda? Pengangguran, Yang Mulia. Kepada Saudara Kausar, apakah pekerjaan Anda? Saya kerja di bengkel, Yang Mulia. Kepada Saudara Syafiq, apa agama Anda? Islam, Yang Mulia. Kepada Saudara Kausar, apakah agama Anda? Islam, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa pernah terlibat dalam kasus seperti ini? Tidak, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Berdasarkan pertanyaan identitas tadi, ya, simpulkan apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Yang Mulia. Berarti apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Oke, cukup. Oke. Untuk pengacara penggugat, apakah siap membacakan surat dakwanya? Siap, Yang Mulia. Sebelum itu, apakah terdakwa telah menerima salinan surat dakwanya? Siap, Yang Mulia. Kepada pengacara silakan dibacakan surat dakwanya. Izin Yang Mulia. Yang Mulia, yang terhormat, perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka yang sangat mendalam bagi klien saya. Tidak hanya fisik, tapi secara mental dan emosional juga. Klien saya mengalami trauma yang mendalam dan kesulitan untuk menjalani kehidupan sehari-harinya. Jadi, izin Yang Mulia, saya akan menjelaskan mengenai uraian singkat tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi. Pada saat tengah malam di sebuah pesta berlokasi di The Edge Club, Putri merasa tidak enak badan setelah meminum minuman yang diberikan oleh Kausar dan Syafiq. Korban kemudian menjadi tidak sadarkan diri dan ditemukan di tempat terisolasi dengan luka-luka, yang mana tempat itu berada di kamar khusus VIP yang telah dipesan sebelumnya oleh Kausar dan Syafiq.
Hasil pemeriksaan medis juga telah kami dapatkan dan hasilnya menunjukkan bahwa adanya zat berbahaya di dalam minuman korban. Saksi mata juga melihat kejadian tersebut dan juga melihat bahwa Kausar dan Syafiq berusaha mencekik Putri. Dan juga di tempat lokasi kejadian ditemukan pistol yang juga merupakan barang bukti yang akan saya berikan nanti. Pada pagi harinya saat korban telah bangun dan sadarkan diri, korban mengingat bahwa dirinya telah dilecehkan oleh pelaku. Peristiwa itu juga terekam oleh CCTV yang berada di depan toilet klub pada malam itu. Terima kasih Yang Mulia. Baik, berdasarkan surat dakwa itu, apakah kepada penggugat ingin memberi penjelasan tambahan serta beritahu ini tersebut? Baik Yang Mulia. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Putri Haliza, umur saya 21 tahun. Saya lahir di Palembang 15 Maret 2002. Saya akan menceritakan kronologi saat kejadian sedang berlangsung. Pada pukul 2:13 dini hari, bertepatan pada tanggal 19 Oktober 2024, saya beserta teman-teman saya sedang menghadiri pesta di Klub H. Saya sedang menghadiri pesta ulang tahun teman saya yang bernama Niki. Dalam keadaan setengah mabuk, setelah meminum minuman keras yang ada di sana, saya diberikan minuman oleh saudara Syafiq dan Kausar, minuman yang bahkan saya tidak tahu isinya. Melalui minuman tersebut, saya pingsan dan tidak sadarkan diri, serta tersangka menyeret saya ke sebuah kamar VIP. Saya betul-betul tidak sadarkan diri. Saya benar-benar tidak mengetahui, bahkan tersangka tidak memberi teman-teman saya sekalipun. Saat saya terbangun di kamar yang bahkan saya tidak tahu berada di mana, saya berusaha membuka pintu, namun pintu tersebut dikunci. Saya menggedor pintu itu dan tidak dibuka. Lalu, ketika saya berteriak meminta tolong, tersangka Kausar dan Syafiq mulai mencekik saya. Saya tidak bisa bernapas. Baik, para saudara pukul ya, harap tenang ya, agar lingkungan terjaga kondusif dan ya, silakan lanjutkan. Dijaga emosinya. Saya berusaha berlari dari kamar tersebut. Saya tidak tahu bahwa saya sudah dilecehkan di kamar tersebut. Saya berlari di lorong hotel tersebut. Namun, tersangka menembakkan pistol di betis saya. Saya tidak bisa berjalan. Saya terseok-seok keluar dari hotel tersebut. Saya meminta tolong. Saya berteriak. Saya tidak bisa menahan kaki saya yang sangat sakit. Lalu, saya bertemu teman-teman saya yang sedang mencari saya di luar hotel. Saya bertemu Prinsesa dan Mutet, dan mereka terkejut melihat kondisi saya yang sudah penuh dengan lebam dan darah, serta dengan kaki yang sudah ditembak. Pada kondisi itu, saya belum tahu bahwa saya merasa dilecehkan. Setelah dikeluarkan hasil visum, barulah keluar bahwa minuman saya telah dicampur zat adiktif yang membuat saya tidak tersadarkan diri, serta saya sudah dilecehkan secara bergilir oleh mereka. Sungguh sangat miris Yang Mulia. Saya berharap harga diri saya kembali Yang Mulia. Sekian, terima kasih. Sekian kronologi dari saya. Lalu kepada terdakwa, apakah terdakwa sudah mengerti isi dari surat dakwa tersebut? Siap mengerti Yang Mulia. Siap mengerti Yang Mulia. Apakah terdakwa sudah mengerti dari penjelasan sang penggugat tadi? Siap mengerti Yang Mulia. Yang Mulia. Baik, para terdakwa dipersilakan untuk meninggalkan tempatnya. Lalu kepada saksi, silakan berkami tempat. Apakah benar saudara saksi atas nama Prinsesa Awalia dan Mutia Safaningrum? Benar Yang Mulia. Saudara Prinsesa Awalia, apa tempat tanggal lahir Anda? Bandung 26 September 2002. Kepada saudara Mutia Safaningrum, apa tempat tanggal lahir Anda? Palembang 21 Februari 2002. Apakah kedua saudari memiliki jenis kelamin yang sama, yaitu perempuan? Iya, benar Yang Mulia. Apakah kedua saudari memiliki agama yang sama, yaitu Islam? Benar Yang Mulia.
Apakah pekerjaan yang dimiliki oleh saudari Princesa? Saya seorang pengusaha. Kepada saudari Mutia? Saya bekerja sebagai influencer, Yang Mulia. Apakah saudari Princesa memiliki hubungan keluarga dengan pendakwa dan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Kepada saudari Mutia, apakah Anda memiliki hubungan keluarga kepada pendakwa dan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudari Princesa memiliki hubungan pekerjaan dengan pendakwa dan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudari Mutia memiliki hubungan pekerjaan dengan pendakwa dan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah kedua saksi sudah siap memberikan kesaksiannya? Siap, Yang Mulia. Apakah saksi siap bersumpah? Siap, Yang Mulia. Baik, pada petugas rohanian dipersilakan untuk mengambil tempatnya. Silakan para saksi untuk berdiri agar untuk bersumpah. Baik, para saksi akan mohon untuk mengulangi perkataan saya. Karena kedua saksi beragama Islam, maka ikutilah ini. Baik, kepada saksi dimohonkan untuk mendengar dan mengulangi perkataan saya. Karena kedua saksi beragama Islam, maka ikutilah ini. Wallahi, saya bersumpah Wallahi, saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan bukti dengan sebenar-benarnya akan menerangkan bukti dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Jikalau saya berbohong, maka saya akan siap menerima apa yang menjadi konsekuensinya. Baik, cukup. Kepada petugas rohanian, silakan mengambil tempatnya kembali. Baik, kepada saksi dimohonkan untuk duduk kembali. Kepada saudara saksi, bagaimana kronologi kejadian tersebut? Izin Yang Mulia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kami sedang menghadiri salah satu acara ulang tahun teman SMA kami yang bernama Niki. Pada saat itu kami diberi minuman alkohol oleh Niki, jadi kami sama-sama tidak sadarkan diri. Lalu pada pagi hari saya terbangun dan kami menyadari bahwa tidak ada Putri di sekitar kami. Jadi kami langsung mencari Putri sekitar 1-2 jam. Lalu kami menemukan di lobi hotel Putri yang sudah tertembak di bagian kaki dengan berlumuran darah di mana-mana. Dan kemudian kami langsung membawa Putri ke rumah sakit untuk melakukan visum dan mengobati luka yang ada di tubuhnya. Ya, baik. Kronologi telah dijelaskan oleh saksi. Silakan saksi menempatkan tempatnya kembali dan terdakwa silakan menempatkan tempatnya. Baik, kepada pengacara tergugat dipersilakan untuk menyampaikan penjelasannya. Baik, akan saya lanjutkan bahwasanya terdakwa memberikan minuman beralkohol yang berdosis tinggi yang bisa memabukkan orang lebih cepat. Dan juga ada kejanggalan terhadap kesaksian daripada saksi yang dimana mereka sedang party dan berpesta bersama Putri Khaliza. Namun mereka tahu bahwa Putri sedang digoda oleh terdakwa. Tidak benar, Yang Mulia. Saya yakin di dalam minuman itu sudah dicampur oleh sang adik kecil. Saya yakin, Yang Mulia. Ya, para saudari pukul. Harap tenang. Jangan terlalu emosi, ya. Agar ciptanya lindungan yang kondusif dan aman. Ya, silakan pada Baik, dari hal tersebut terdapat rekaman CCTV yang dimana memang para terdakwa ini sedang menggoda Putri yang para saksi menyadarinya, namun acuh tak acuh saat Putri dibawa dan digoda oleh para terdakwa. Sekian, terima kasih.
Baik, instruksi diberikan. Terima kasih Yang Mulia, yang terhormat. Yang Mulia, yang terhormat, saya akan menjelaskan bahwa pernyataan yang telah disampaikan oleh pengacara pelaku itu ada tidak benarnya. Sebab pengacara pelaku tadi berkata bahwa tidak ada bahan-bahan zat adiktif di dalam minuman. Padahal sudah jelas ada dampak dari minum-minuman itu, dan juga minum-minuman itu telah dicek di lab oleh orang yang profesional, dan juga ditemukan di dalam saku pelaku bahwa ada zat adiktif yang ditemukan di TKP lokasi. Dan juga untuk pernyataan kedua adalah temannya Putri Haliza acu tidak acu terhadap Putri Haliza yang mana diseret oleh pelaku. Nah, pelaku itu menyeret Putri Haliza. Nah, namun temannya Putri Haliza acu tak acu sebab masih berada di bawah pengaruh alkohol, sebab mereka sama-sama minum alkohol pada malam itu. Nah, untuk memperkuat penegasan saya ini, saya akan memberikan barang bukti yang telah saya temukan oleh detektif dari TKP lokasi langsung kejadian. Izin Yang Mulia memberikan bukti. Berarti ini pistol sudah dicek sidik jarinya oleh ahli forensik. Ya, benar Yang Mulia. Dan terbukti sidik jarinya ada cocok dengan sidik jari pelaku. Oh iya, ada juga video yang berada di dalam tablet temannya Putri Haliza. Dan juga ada tambahan dari temannya, yaitu dari saksi. Baik, silakan. Berdasarkan bukti yang telah diberikan, sini sudah sangat jelas, ya. Tadi kita serahkan kepada jaksa. Apakah Anda ingin memberi informasi tambahan serta? Baik, izin Yang Mulia, berdasarkan bukti dan dari saksi dan penggugat, jaksa penuntut hukum kepada terdakwa sesuai dengan jerat pidana bagi pelaku pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dikenakan hukuman paling lama 12 tahun penjara dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Kedua tersangka juga terjerat kasus mengancam orang lain dengan cara menimbulkan ketakutan dan akan terjadinya pembunuhan atau kekerasan. Maka tindakan tersebut dijatuhi hukuman 1 tahun dan 4 bulan penjara. Terdakwa juga melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap korban, maka dijatuhi hukum pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda. Sesuai dengan hasil perhitungan, terdakwa dijatuhi hukuman 18 tahun 4 bulan dengan denda 50 juta rupiah. Sekian dari saya, Yang Mulia. Instruksi yang mulia. Ya, instruksi diberikan. Baik, Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi untuk meringankan hukuman daripada yang diberikan kepada terdakwa, faktor pertama yakni karena tergugat dan juga penggugat sama-sama mabuk, jadi kemungkinan pelecehan atau hal yang dilakukan hal yang tidak senonoh yang dilakukan itu didasarkan oleh keinginan mau dan juga mau. Dan juga faktor yang kedua yakni secara tidak langsung saudari Putri itu menggunakan narkoba, maka harus diberikan konsekuensi yang sebenar-benarnya. Maka untuk para jaksa dimohonkan untuk memberikan keringanan terhadap para tergugat. Terima kasih. Ya, ampunilah kami Yang Mulia. Tolong Yang Mulia, berikanlah keringanan kepada kami Yang Mulia. Saya sangat menyesal. Ya, disilakan untuk terdakwa untuk menempati tempatnya kembali. Baik kepada jaksa dipersilakan untuk memberi keringanan. Izin Yang Mulia. Ya, izin diberikan.
Baiklah, berdasarkan dari penjelasan yang diajukan oleh pengacara Syafiq dan Kausar tadi, berdasarkan penjelasan Raffi tersebut adalah kedua tersangka dan juga korban sama-sama tidak sadarkan diri dan juga ada akibat dari zat adiktif yang ada di dalam minuman tersebut. Jadi dikarenakan tidak sadar, kedua tersangka diberikan keringanan dan yang awalnya dari penjara 18 tahun 4 bulan dan diberi keringanan selama 14 tahun penjara 9 bulan. Dan juga denda dari 50 juta dikurangi menjadi 37 juta. Sekian, terima kasih. Baik, izin yang mulia, berdasarkan hasil akhir, terpidana Kausar dan Syafiq dijatuhi hukuman berupa 12 tahun penjara dan denda 26 juta. Baik, agenda sekarang adalah pemutusan sidang secara final. Para terdakwa dipersilakan untuk berdiri. Kepada terdakwa dipersilakan untuk berdiri. Baik, kepada hakim anggota 1 dipersilakan untuk memberi pertanyaan lanjutan. Apakah saudara terdakwa memahami bahwa tindakan kekerasan yang kalian lakukan termasuk pelanggaran hukum? Siap, yang mulia. Selanjutnya, apakah saudara terdakwa berniat untuk mengulangi tindakan kekerasan tersebut di masa depan? Siap, tidak yang mulia. Tidak yang mulia. Baik, atas selesainya penjelasan tadi, maka pengadilan menyatakan terdakwa yang bernama Muhammad Januar Syafiq Aulia dan Muhammad Kausar Abdillah telah terbukti secara sah bersalah melanggar aturan pidana, yaitu melanggar pasal 1 kekerasan fisik mengenai penganiayaan pasal 351 KUHP, serta yang kedua ancaman pembunuhan yang sesuai dengan pasal 333 KUHP, serta yang ketiga adalah pelecehan seksual yang sesuai dengan pasal 289 KUHP. Maka dengan ini kepada terdakwa Muhammad Januar Syafiq Aulia dan Muhammad Kausar, keputusan menjatuhkan pidana atas pelanggaran hukum selama 12 tahun 9 bulan penjara dan denda 26 juta rupiah. Dengan ini memerintahkan para terdakwa agar berada dalam tahanan dan bukti dikembalikan kepada pemilik. Demikian diputuskan oleh Pengadilan Negeri Palembang pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh kami dengan Ketua Hakim Muhammad Ijaz Pati, lalu Hakim anggota 1 yaitu Siti Fasya An-Namira, dan Hakim anggota kedua Kaisa Aziza. Dengan ini kami nyatakan bahwa terdakwa bersalah. Maka berakhirnya keputusan, maka sidang pun resmi berakhir dan ditutup. Demikian putusan Hakim Sidang Permusyawaratan Pengadilan Negeri Kota Palembang pada hari Rabu 9 Oktober dengan pemeriksaan perkara perdana nomor perkara 3 LALA PN Palembang atas terdakwa M. Januar Syafiq Aulia dan M. Kausar Abdillah dinyatakan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Kepada hakim dipersilahkan untuk keluar ruangan.
mencekik saya. Oi, Paul, lagi tuh. Apa? Oi, Paul. Lagi emosi dikit ya. Oh, ini ngomong-ngomong. Lagi aku kata-kata. 2008 Rabu Muli yang mulia. Ingin membuka pintu. Saudara Syafiq dan